Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di dalam majelis ilmu ini tiap malam Jumat, yaitu pada kajian rutin membedah, menelaah tentang amalan-amalan apa yang sudah disunnahkan, baik kita mengikuti dengan dalil yang disebut dengan hadis maupun dengan Al-Quran. Di dalam kajian kita mengungkapkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu pada saat ini kita dengan memaknai huruf-huruf di dalam baik itu bacaan maupun judul daripada gerakan atau nama daripada gerakan, sehingga semua amaliyah dalam keseharian kita tidak terlepas daripada petunjuk baik Al-Quran maupun sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu kemarin kita telah menyelesaikan, yaitu pada pembahasan 13 rukun tentang makna gerakan bacaan dan hakikat dalam ibadah sholat. Pada malam hari ini kita memasuki pada bab tatawu, yaitu sholat sunat atau pasal-pasal sholat sunat. Tatawu merupakan suatu sistem atau cara manusia dalam menghadapi kehidupan, itu tatawu. Pada konsep atau kitab kita, setelah selesai mengerjakan sholat wajib, pada bab sholat wajib sampai kepada yang disebut dengan wirid doa, ini dilanjutkan pada halaman 146, yaitu sholat sunat hajat atau intizar. Maka mari sama-sama kita menelaah, membahas rahasia sholat sunat hajat. Pada tingkat hukum, sholat hajat ini hanya dilaksanakan ketika ada keperluan. Misalnya orang pindah rumah, nyari rumah, sembahyang hajat, tulak haji, sembahyang hajat, tulak umrah, sembahyang hajat. Padahal di dalam bunyi hadisnya itu, apabila kita memiliki keinginan atau tujuan, berarti kan belum ada. Sedangkan orang pindah rumah itu kan sudah ada rumahnya. Orang hendak umrah sudah mendaftar, tinggal berangkat sembahyang hajat. Orang hendak tolak haji tinggal berangkat sembahyang hajat. Sedangkan kalau kita mengacu kepada arti hajat, di dalam hadis itu disebutkan apabila memiliki keinginan, maka ia berudu, sempurnakan udunya dan sholatlah 2 rakaat. Maka apabila ada keinginan. Nah, sekarang amaliyah yang kita lakukan sekarang itu pindah rumah, umrah, tulak haji dan sebagainya, di mana kira-kira ketepatannya. Nah, jadi orang pindah rumah itu melakukan sholat hajat keinginan bukan untuk mendapatkan rumah karena sudah dapat.
Berarti keinginan akan rumah yang didapat itu agar apa? Itu maksudnya. Jadi sembahyang hajat itu jangan diartikan ketika pindah rumah menginginkan rumah. Ketika berangkat umrah ia sembahyang hajat bukan menginginkan ia umrah, tapi ia menginginkan di dalam perjalanannya melaksanakan ibadah umrahnya atau ibadah haji itu ia diberikan, kemudian itu keinginan juga sama. Hajat kalau kita artikan kembali kepada sejarah terjadinya alam semesta atau diri kita ulang sedikit. Adanya diri kita ini karena adanya keinginan yang asal, yang disebut dengan iradah. Jadi awal-awal terjadinya roh yaitu adalah iradah, sama dengan hajat. Maka keinginan kita itu disebut dengan hajat. Hajat adalah iradahnya. Kita ini seperti kita katakan tadi melakukan sembahyang hajat itu ternyata hanya pada hal-hal seperti pindah rumah, umrah dan haji. Nah, kalau di luar itu adalah tagawi hajat. Sayangnya di situ. Jadi bagaimana kita mengamalkan sholat sunat tatawu ini? Disebutkan apabila ada keinginan. Adakah di muka bumi ini kita semua ini yang wujud yang tidak memiliki keinginan? Maka harus diawali dengan melaksanakan ritual keinginan itu. Ritualnya itu disebut dengan sholat sunat hajat. Kalau di sini diberi judul sholat sunat intizar. Kemudian kita gambarkan suatu analogi. Tatawu ini kan perangkat atau sistem dalam rangka manusia itu berkehidupan. Ketika ia merasa kesulitan, tidak bisa melihat atau tidak bisa menerima, ini digambarkan pada salat sunat tatawu yang diberi nama salat sunat duha. Duha itu kan ia tidak bisa melihat dan tidak bisa menerima tertutup. Sebagaimana ketika Jibril tidak bisa menemukan Nabi Muhammad, sehingga wahyu tidak turun. Akhirnya Nabi naik setinggi-tingginya ke puncak gunung, lalu ia berteriak. Inilah turunnya surah Ad-Duha. Maka ketika Nabi itu berteriak, muncullah jawabannya, ya kan? Ketika wadduha wal laili idza saja. Ini tuh bahasanya itu teriakan kesedihan ketika kita merasa tidak bisa melihat dan tidak ada yang diterima. Maka muncul mawadda'ak rabbuka wa ma qala. Jawabannya apa? Kata Tuhan, aku kadang meninggalkan engkau. Aku tetap bersamamu. Itu maksudnya. Sama. Jadi tatawu ini adalah perangkat atau sistem bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kita cari. Ini Tuhan sudah mematahkan melalui sumber hadis, apabila engkau memiliki keinginan kerja sempurnakan wudunya, sholat sunat 2 rakaat. Maka ketika kita sholat sunat hajat, jangan mengejar keinginannya itu. Kan diperintahkan tadi apabila engkau memiliki keinginan sholat sunat 2 rakaat.
nang kita kejar itu nang menyuruh tadi. Siapa nang menyuruh? Itu maksudnya. Jangan sampai ketika melakukan sholat tadi mengejar keinginannya. Jangan. Yang kita kejar itu nang menyuruh berudulah dengan sempurna dan sholatlah itu yang kita kejar. Maka ketika kita kejar itu keinginan itulah sampai. Ini menyampaikan keinginan. Maka itulah bentuk daripada yang dikatakan di dalam surah Yasin, innama amruhu iza arrada. Barang siapa nang menyerahkan, nang mengembalikan, ayyakul lahu kun fayakun. Bila menyerahkan berarti kita bertamulan Tuhan langsung. Penyerahannya itu. Nah, itu maksudnya. Nah. Lalu bagaimana ini? Ini kita sedikit menceritakan bagaimana hikmah, ini bicara hikmah lagi, daripada sholat sunat tatawwu. Kalau kita hanya mengaji atau menelaah tatawwu ini kepada hukum, yaitu disebut sunat digawi bepahala, kada digawi ya kada apa-apa. Akhirnya itu tadi menyesuaikan keperluan. Maka sholat sunat tatawwu ini ada atau kada ada, pasti ada. Tidak ada bahasanya tidak ada, karena keadaan. Lalu apa maksudnya? Nih bicara ke kita. Kita sudah menjalani semua sholat sunat tatawwu ini. Kita kerjakan secara rutin tanpa pernah meninggalkan satu hari pun atau satu malam pun selama 45 hari 45 malam yang kita niatkan thorikat. Semua pasal sholat sunat kita kerjakan. Tidak ada yang kita tinggalkan. Nah, pada saat kita mengerjakan itu adalah keperluan bahasanya. Itu kan. Maka ketika kita berpikir ini masalah sunat dan wajib, maka seketika memerlukan baru dikerjakan. Ternyata sholat sunat tatawwu ini persis ketika kita kerjakan laksana kita itu menanam sebatang pohon. Sekali menanam, selanjutnya tunggu buahnya, putiki buahnya. Namanya tharikat. Semua sholat sunat sudah pernah kita tharikan semuanya. Bahkan ada kada di konsep ini yang disebut dengan sholat sunat istisqa. Orang mengerjakan sholat sunat istisqa ini ketika meminta hujan atau menahan hujan. Kalau kada meminta hujan kada digawi orang. Ya. Nah, sekarang pada waktu kita mentorikatkan semua sholat sunat tatawwu ini kita torikatkan, kita kerjakan adalah pada waktu itu menginginkan hujan. Ketika mengerjakan istisqa tidak ada menginginkan. Kita ingat mengerjakan tharikat sholat sunat tatawwu ini semuanya kita kerjakan tahun 2004. Kita kerjakan semuanya. Ternyata tahun 2009, 5 tahun berlalu baru tak pakai istisqanya. Baru tak pakai. Dulu kada membayangkan, wah kada tak pakai juga, kada digawi. Semuanya tak pakai, kada mau tak pakai. 2004 kita mengerjakan semua pasal sholat sunat. Seiring waktu berjalan ternyata semuanya tidak ada yang kada terpakai. Kenapa kita ibaratkan tadi kita sebut sholat istisqa? Karena istisqa ini kan langka. Setahun sekali belum tentu tagawi. Belum tentu, jarang kasih kada tagawi. Tapi apa? 5 tahun berjalan, ingat ada. Ketika orang meminta kita untuk memindahkan hujan istisqa berlaku. Padahal pada waktu menggawi adalah niat
hendak jadi pawang hujan, hendak jadi minta hujan, tidak ada. Tapi ketika dibutuhkan orang, oh ternyata sudah ada tabungan kita, pohon kita, tinggal menggoyang pohonnya aja lagi, tinggal mengutik. Sama dengan hajat. Nah di sini inti dari pembicaraan kita, penyampaian kita ini, biasakanlah atau cobalah untuk mentorikatkannya. Tarikat itu waktunya kita yang menentukan. 7 hari misalnya atau 7 malam kita berniat mengerjakan hajat selama 7 malam, misal cukup 7 malam. 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam kita kerjakan. Malam kelima kada kita kerjakan, batal. Kembalilah ke asal lagi, ulang. Jangan sampai gagal lagi, gawi terus gagal ulang. Jangan ibu sudah gagal, selanjutnya kada menggawi lagi, kita tahu hutang dah. Keparat kena. Jangan sampai berhasil. Ambil waktu yang terpendek dulu. Kada usah tarikat halwat. Tarikat yang disebut dengan tarikat amaliyah aja dulu. Kalau tarikat halwat itu kan kada kemana-mana sudah. Nengarannya gin halwat, tidak, kalau halwat itu tidak meninggalkan tempat. Tarikat halwat. Kalau tarikat amaliyah ini bebas, tetap beraktivitas seperti biasa. Tarikat duhanya, sab, laksanakan itu 1 kali aja. Kenapa? Karena hajat keinginan itu, itulah daim yang sesungguhnya yang tertanam. Maka apabila kita memiliki keinginan, tinggal 1 kali tarikan napas bila menginginkannya itu. Tapi syaratnya tadi apa? Innama amruhu, serahkan dahulu urusannya itu semua. Jadi semua kita tuh ada lagi yang bakal hendak. Nih, ini cara amaliyahnya dulu. Jadi kita menyarankan semua amaliyah yang terhitung itu dicoba dengan mentorikatkannya. Oh kada kawa 7 hari ya, tapi ada. Coba kita analogikan, kalau kita menanam pohon, ketika pohon ditanam sekalilah berbuah pohon, ya, ia akan berbuah lagi. Maka sholat sunat hajat berikutnya itu perawatan aja lagi. Dengan sholat hajat inilah wujudnya ada. Tidak akan ada alam semesta beserta isinya kalau tidak ada hajat, tidak ada keinginan Tuhan. Maka kita harus dibentuk dengan hajat, dibentuk dengan keinginan dulu dibangun. Bagaimana membentuk keinginan ini? Tarikat. Ini senjata mukmin jadinya. Ternyata semua para guru-guru terdahulu itu semuanya melaksanakan tarikat. Tapi ada yang tarikat amaliyah, ada tarikat halwat. Kalau yang terdahulu keduanya digawi, tarikat amaliyah tagawi, tarikat halwat digawi. Bila menggawi tarikat halwat otomatis amaliyah tagawi. Itu. Tapi kalau tarikat amaliyah karena kesibukan kita, lalu dirutinkan. Nah 1, ini sholat hajat. Nanti kita akan bahas pentingnya sholat hajat. Artinya membahas dengan ilmu huruf. Doanya pun dan caranya pun dari ayat-ayat atau surah-surah yang disunahkan di sini sampai kepada doa. Ini semuanya mengungkapkan rahasia kejadian diri kita. Contoh, setiap rakaat yang dikerjakan itu surahnya seperti setelah Al-Fatihah, At-Takasur, ayat kursi sekali-sekali. Kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian pada sujud akhir membaca doa sapu jagat berjumlah 11 kali. Pernahlah kita menanyakan kenapa harus 11 kali? Ya, pernahlah kita menanyakan kenapa harus 11 kali.
Karena angka 11 itulah seutuhnya diri kita. Tidak akan wujud sesuatu apapun itu kalau kada berjumpa. Cek. 11 itu dari mana-mana. 3 anasir dari zat, dari Tuhan. 4 anasir dari Bapa, 4 anasir dari Ibu. Sempurna kada wujud kita seikung. Bagaimana kita ingin mewujudkan niat, kehendak, cita-cita kalau tidak dimulai dengan hajat? Hadisnya kan jelas diperintahkan apabila mempunyai keinginan, disebut hajat, disuruh berudu. Maka ketika diperintah berudu itu faksilu wujuhakum, sucikan dahulu wajah. Kenapa harus disucikan wajah? Karena di dalam sholat itu akan menyebutkan dunia. Sucikan dulu wajah. Ketika kita menyucikan wajah, maka di dalam doa sholatnya itu misalnya menginginkan rumah, maka rumah itu akan lenyap pada wajah. Wajah apa? Semuanya wajahku. Tidak membedakan, hanya bentuknya papan. Apa bedanya dengan batang tubuh kita? Kayu itu apa bedanya dengan batang tubuh kita? Papan ini adalah bedanya, beda bentuk, beda nama. Makanya sucikan dahulu faksilu wujuhakum dulu. Kan ada perintahnya. Kata perintahnya apabila menginginkan atau memiliki keinginan berudu. Kata-kata berudu itu kan faksilu wujuhakum, sucikan dulu wajah. Bila hendak apa aja tanpa mensucikan pandangan, tanpa mensucikan jiwa kita, pendengaran kita, ucapan, napas kita, bagaimana wujud ini bisa ada? Itu maksudnya. Ini kan hal yang mudah. Disebut hal yang mudah untuk memudahkan. Hadisnya jelas. Nah, ini kita kupas karena intijar ini hanya dikerjakan kalau memang keadaannya genting. Bila inya kata kawat tohukan berpikir sudah hanyar tagawi. Inya karena katuhukan berpikir. Jadi kenapa harus Al-Ikhlas yang 11 kali, At-Takasur sekali saja, Ayat Kursi sekali? Kenapa hanya Al-Ikhlas yang 11 kali? Ya, ini kita cari, kita bedah. Karena kaifiat di dalam suatu aturan hukum itu pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, dan tidak terlepas dari wujud. Apa saja semuanya tidak melepaskan proses wujud batang tubuh, semuaan batang tubuh. Al-Ikhlas 11 kali membentuk batang tubuh. Jadi kenapa harus qul huwallah atau menyebutnya Al-Ikhlas 11 kali? Karena itulah unsur wujud yang ada. Semua bila kurang pada 11 tidak sempurna. Makanya kan semalam itu ketika guru menguraikan tentang masalah intijar ini, kalau misalnya kada hafal ayat kursi boleh langsung At-Takasur, atau kada hafal At-Takasur hafalnya ayat kursi boleh ayat kursi, tapi Al-Ikhlas kada bisa dilepas dari 11 kali syarat. Ya, kalau kada hafal At-Takasur, kada hafal juga ayat kursi, kada hafal juga, langsung menggawi Al-Ikhlas 11 kali. Mudah. Nah, sekarang kita rente dari kaifiat ini. Jangan kita ini beribadah ketika diperintahkan mengerjakan ibadah langsung gawi. Cari dahulu. Maka yang baca bismillah, baca dulu bismillah aja. Kebanyakan kan kuitan gitu, menyuruh anak disuapi makan, baca bismillah dulu. Amun anak buat takut kenapa gara maka bismillah. Ya kan? Sama kita. Tidak asal ucap, tidak asal kerjakan. Jadi dari kaifiat ini di sini disebutkan setiap rakaat setelah Al-Fatihah, At-Takasur, kemudian ayat kursi. Ada yang mempertanyakan
Mana yang lebih dahulu? Al-Ikhlas ayat kursi kah atau At-Takasur yang berdahulu? Nah, di sini semalam jadi perdebatan karena yang tertulis di kitab kita At-Takasur berdahulu, hanya ayat kursi. Kemudian pas saat melaksanakan secara berjamaah, lalu ada yang merintahkan ayat kursi At-Takasur, lalu protes. Nah, itu pada waktu itu tertahan praktek itu karena debat. Ujar guru At-Takasur dulu, hanya ayat kursi. Ya kan, imamnya pas menyampaikan pada waktu itu ayat kursi At-Takasur, lalu proteslah jamaah. Ini sesama jamaah kita, panjanglah ceritanya. Pas pada lawas gurunya ada, lalu ditanyakan, jadi ujar guru, nang mana nang berdahulu ayat kursi boleh, At-Takasur boleh. Lalu apa kesimpulan kita berdebat pada waktu itu? Sama kita sekarang ini, ujian nang seikung bid'ah, ujian nang seikung sesat. Sama itu, berdebat hukum, persis sama, tertawa Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kita ambil, kita pelajari. Yang pertama, kalau kita membaca At-Takasur berdahulu, berarti sesuatu keinginan itu berhubungan dengan manfaat daripada keinginan itu. Manfaat itu apa? Apakah manfaat dari keinginan kita itu mengakibatkan kita lupa akan Tuhan? Berarti ayat kursi dulu. Kemudian kalaunya At-Takasur berdahulu, berarti apa? Kita itu terhindar daripada bermegah-megah. Artinya begitu dapat sudah barangnya, memunculkan sifat riya, kesombongan akan harta itu. Apa bedanya alam ayat kursi? Sama aja. Ketika harta didapat, boleh jadi melupakan kita dengan Tuhan. Ayat kursi dulu. Kalau At-Takasur, begitu dapat harta, apa yang terjadi? Terjadilah kesombongan yang bersifat menonjolkan harta. At-Takasur bermegah-megah, kada tahu lagi urusan boleh kada boleh, ya kan? Kalau perlu atang-atang setinggi rumah. Kenapa? Bermegah-megah. Nah, tapi kita jelaskan lagi bahwa di antara dua surah itu yang mana yang lebih berdahulu dibaca, itu bacaannya kan sama, dibaca di dalam rakaat itu juga, tidak menggeser. Padahal patokan awalnya itu semua sholat baik wajib maupun sunat. Ketentuan surah itu mana yang kamu hafal. Ini semuanya sudah ketentuannya. Kenapa kita harus berdebat? Kemudian di sini kenapa ada ketentuan? Karena ini disebut hajat, keinginan, maka berkaitan nama surah dan berkaitan jumlah, harus menyesuaikan bentuk batang tubuh juga. Penyesuaian. Itu maksudnya penyesuaian. Kita bahas ulang lagi ini karena sholat hajat ini kan macam-macam bacaannya. Lain guru, lain bacaannya. Karena secara eksplisit hadis hanya menerangkan apabila memiliki keinginan. Surahnya disebutkan, tidak disebutkan. Ada yang menyebutkan cukup dengan Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Banyak yang menyebutkan itu tidak bersama-sama. Nah, kita di sini ini, kenapa kitab kita ini setiap sholat sunat tahu itu ada mencantumkan nama surah dan jumlahnya. Inilah ilmu huruf. Karena semua amaliyah itu membentuk batang tubuh, maka unsur-unsur dari batang tubuh itu harus terpenuhi. Itu maksudnya. Bukan mengatakan cara yang lain itu tidak sah atau salah. Itu. Jadi kita ini memperjelas supaya tidak ada lagi perdebatan. Itu kita jernihkan itu dulu. Karena sholat sunat hajat
cara semua guru orang 100 macam caranya. Ya kan? Ada Yasin. Ada juga yang baca Yasin. Silakan dulu. Kemudian ada yang membaca bacaan yang disebut dengan zikirnya Nabi Yunus. Ini kita temui dari berbagai macam cara. Di sini kita akan bahas secara ilmu huruf sebutan daripada intijar. Memang dulu pernah kita bahas lah, tapi secara ma'rifat, tidak secara ilmu huruf. Dasar-dasar daripada adanya sholat hajat ini kita cocokkan lagi dengan awal-awal kejadian diri kita. Harus. Kalaunya bertentangan dengan bagaimana awal-awal kejadian diri kita, apapun amaliyahnya, apapun amalannya, tidak membentuk diri. Sesungguhnya kalau bahasa kasarnya inilah yang bidah, karena kan dia membentuk diri, bahkan unsurnya pun tidak terpenuhi. Ini kita semakin waktu ke waktu semakin membedah. Dari waktu harus bahas. Semua orang bisa membaca bismillah, belum tentu ia berbismillah. Semua orang bisa membaca sholawat, belum tentu ia bersolawat. Semua orang bisa membaca. Bahkan arah salawatnya pun berbeda. Ini kenapa? Karena hanya membaca hadis, hanya bisa membaca Quran. Nah, sekarang mari kita bahas dengan ilmu huruf. Di sini disebut dengan intizar. Kita gambarkan dulu. Intizar. Ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Kemudian intijar ini kan keinginan atau kehendak. Awal-awal adanya yang wujud alam semesta. Kita belajar 5 huruf. Ingat. Kuntu kanzan makhfiyan. Ini bahasa ini kadang-kadang orang alergi. Karena ini bahasa tasawuf. Ya kan, bahasa itu jarang kita ucapkan karena bahasa tasawuf ini kontra dengan bahasa itu. Cuma kita hanya memakai dengan bahasa bagaimana awal-awal kejadian alam semesta beserta isinya. Siapa yang mengadakan? Kenapa ketika ada yang ada ini untuk mengolah yang ada lagi, namanya lain lagi. Kalau yang awal disebut iradah, yang ada, yang sudah ada, ia dengan intizar. Yang awal kan iradah, ya kan? Yang awal kan iradah. Tidak akan ada intizar tanpa adanya iradah. Iradah ini boleh bertitik 2 atau dihapus titiknya. Bila inya bertitik 2 jadi iradat. Bila dihapus titik 2-nya jadi iradah. Di mana bedanya iradat dengan iradah? Kalau iradah aja bila inya kada bertitik 2 itu ampunnya. Bila sudah iradat berarti apa? Kehendaknya itu sudah ada tapi menyimpang. Keinginan yang menyimpang sehingga membuat hak bertitik 2.
keinginan yang menyimpang. Jadi kita ini berada di mana? Berada pada iradat. Nah, kita semua ini berada pada iradat, mengembalikan kepada iradah. Semua kita ini iradat. Kenapa? Keinginan yang menyimpang. Ada keakuan akan keinginan itu, tidak sadar, turunlah perintah innama amruhu iza arada. Apakah engkau menginginkan rumah? Ya. Apakah keinginan atas rumah itu engkau yang menginginkan? Ya. Iradat. Ketika kita kembalikan urusan rumah tadi kepada Allah, inilah yang disebut dengan innama amruhu iza arada. Ketika kita ditanya, sekarang kita analogi, harus mengilustrasi. Sebelum adanya intijar, kita bicara tentang diri kita. Saat ini kita menginginkan rumah, ya. Anggap aja munculkan pertanyaan atau ganti rumah, terserah. Ini kita gambarkan rumah dulu. Karena keumuman manusia anak rumah. Ya. Siapa yang menginginkan rumah? Aku. Ya. Rumah itu diinginkan oleh siapa? Aku. Iradat. Keinginan yang menyimpang karena kita akui. Sekarang begitu keinginan itu kita lepas keinginan itu. Ingat, bahasa keinginan itu kita lepas bukan tidak dikerjakan, bukan tidak dicari lagi. Keinginan itu aku menginginkan rumah. Kembalikanlah keinginan itu kepada iradah, itu menjadi urusanku. Itu maksudnya. Iradat itu wujud daripada iradahnya. Nah, jadi kita hapus ini dulu supaya mudah. Ini iradah, berarti ini pada zat. Ini pada zat. Turun ke bawah iradah. Nah, berarti ini pada roh. Ya, ini pada roh. Makanya roh di sini disidang. Awal titik 2 itu roh yang madakan. Mana anta? Mana ana? Sekarang turunlah pada manusia. Nah, turunlah pada manusia. Disebut dengan niat. Disebut dengan keinginan. Disebut dengan hajat. Nah, jadi kalau turun kepada manusia disebut dengan niat atau keinginan. Kita tulis semuaan biar kita mempermudah. Disebut dengan hajat, ya kan? Ya kan? Disebut dengan hajat atau disebut dengan intijar. Dua. Nih manusia. Langsung kita pada manusia. Kenapa kita langsung kepada manusia, bukan menyediakan makhluk yang lain? Ini kita bicara kita dulu. Jangan kita manusia aja kayak mempunyai keinginan. Apakah sapi kada memiliki keinginan? Kuda memiliki. Kita bicarakan manusia sama. Ini kan sebagai ilustrasinya, analoginya kepada langsung kepada diri kita. Bagaimana proses kita ketika mengerjakan sholat sunat hajat itu, apa yang diinginkan? Cepat wujud, mudah wujud. Jaka bahasa umumnya mudah takabul. Yalah, itu maksudnya. Sekarang ini kita bicara di titik bawah. Kita menginginkan rumah nih di manusia. Ya, aku jangan dapat duit berniat hendak menukar rumah. Ini di sini kita. Muncullah perintah. Innama amruhu iza arrada. Muncul. Sekarang kita tanya. Niat dan keinginan atau hajat atau intijar wujudnya, ini kan wujud.
asalnya dari mana? Asalnya daripada iradat, keinginan yang menyimpang atau yang salah, yang pernah berbuat salah. Serahkan dulu sini. Nah, bagaimana amalan kita? Nah, inilah bahasanya afala ta'qilun, afala tatafakarun, afala tadadabarun. Kita gunakan akal berpikir, aku harus memiliki rumah, ya kan? Akal. Kemudian afala tatafakarun, akal ini aku harus punya rumah. Kemudian pikiran jalan, bagaimana bisa memiliki rumah. Pikiran jalan, ya kan? Bagaimana cara memiliki rumah? Ini caranya. Jadi di sini berfungsilah akal, fikir. Nah, ada dua macam. Berfungsi akal dan fikir. Maka fikir ini jadi fakir, ya kan? Bila salah jadi kafir. Bila kada terwujud kafir, kecewa dengan Tuhan. Ia akan berpikir bagaimana akal menimbulkan keinginan. Dari akal muncul pikiran bagaimana cara mendapatkan keinginan. Akal kepada yang diinginkan. Tujuannya yang diinginkan. Fikir cara mendapatkan yang diinginkan. Nah, ini bahasanya membedakan bagaimana kita ini menggunakan perangkat batang tubuh. Sasarannya apa? Akal memunculkan sesuatu yang diinginkan. Pikiran bagaimana memikirkan cara mendapatkan yang diinginkan. Itu dulu. Ini cara menggunakannya. Jadi kita, aku anak bermah akal, karena orang berakal. Kemudian ia berpikir bagaimana cara mendapatkan yang diinginkan. Itu muncullah berbagai macam cara. Sekarang afala tadadabarun. Tadaburi dengan akal, tadaburi dengan pikir. Apa yang ditadaburi? Tadabur itu maksudnya apa? Tadabur. Apa kira-kira tadabur itu? Nah, apa kira-kira tadabur? Bahasa mentadaburinya aja. Membaca Al-Quran itu kemudian mentadaburinya. Apa kira-kira mentadaburinya? Ya kan? Ini kena masalahnya banyak berseliweran bahasa musyahadah, muraqabah, ya kan? Mujahadah, kemudian tadabur. Bisa ya nyambat. Sama akal dan pikir, menempatkan akal pada apa, menempatkan pikir pada apa. Ya? Kemudian tadabur. Tadabur itu sekarang nih, karena dimulai dengan huruf ta, tadi kan yang muncul keinginan, muncul hajat dari akal. Tadabur. Munculnya akal itu dari mana? Siapa nang berakal? Itu ngarannya tadabur itu. Iya kaji dahulu. Nang beakal ini siapa? Akal ini dari mana asalnya? Tadabur. Menelusuri, kemudian mendalami. Kan kalau bahasa ilmiah mendalaminya ya.
dalami pang bujur-bujur, ya kan, dicik pang jer bujur-bujur. Misalnya pian kedatangan seseorang anu jar misal, ya kan, ulun disuruh abah kasine berhutang duit, ya kan, akal pikir jalan kita. Bahasa gurinya cek pang dulu bujuran lah. Kenapa jahirnya nang hendak berhutang orang nang di hadapan kita, ya kan? Tapi bahasanya mentadaburinya tuh sesungguhnya nang hendak berhutang tuh siapa? Nang orang nang di hadapan kita kah orang nang memerintahnya? Nah, itu tadabur. Cari. Nah, selama ini ketika kita menginginkan sesuatu dan berpikir cara mendapatkan sesuatu, tertahan pada akal, tertahan pada pikir, apa yang terjadi kira-kira? Ya. Inilah yang berat. Itu gara-garanya. Kita bermasalah akan sesuatu di dunia ini, akal yang bekerja sendiri. Ujar akal, kada mungkin, kada kawa juga kita itu. Jadi ujar anak, bah tukarakan itu. Akal abahnya langsung, kada kawa, kayak kada mungkin kawa kita nukar itu. Akal langsung. Tapi kalau akal langsung menyaring, bah tukarakan ini, ya kan? Akal yang kuitan menyambut bujur juga nih, ya kan? Amun ada itu bagus. Kemudian pikiran kuitan jalan, kayak apa cara ada akan mengabulkannya nih? Pikiran jalan. Nah, jangan sampai tertahan di akal, jangan sampai tertahan di pikir. Tapi semua keinginan jangan sampai tidak melalui akal, jangan sampai tidak melalui pikir. Itu pulang. Tapi ketika melalui akal, ketika melalui pikir, jangan ditahan. Sama dengan napas kita. Akal dan pikir adalah peristiwa Isra. Nih, Isra. Turun, naik, tarik, keluar, buang napas. Nih, akal pikir. Jadi tarik napas, aku harus ada ini. Ya kan? Buang napas, oh kayak itu caranya. Dapat caranya. Tarik, buang. Ini akal pikir. Kada boleh ditahan di sini. Kejadian yang banyak itu tertahan di akal. Begitu menginginkan sesuatu, ya kan? Otaknya menginginkan sesuatu, langsung ditolak, kada mungkin. Bila langsung ditolak pada akal, pikiran ini mati. Coba aja, karena akal sudah menolak, kada mungkin. Kada akan ada lagi pikir jalan untuk mengusahakan mendapatkannya. Cek amaliah kita. Yalah, karena sudah dibantah oleh akal. Dibantah oleh akal. Lalu jalan raya melalui dealer, bah, ada mungkin juga. Yalah, langsung menolak akal. Itulah akibatnya. Apa aja ternyata bahasa yang Allah sudah beritahukan untuk kita, inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Kada terpakai itu. Apabila ada kesulitan, di mana kesulitannya nih? Di akal. Secara akal sulit. Secara akal sulit. Ya kan? Secara pikir susah. Tapi begitu bertadabur, inilah kemudahan. Bagaimana kita mengamalkan sholat hajat, tapi tertahan pada dua hal, akal dan pikir. Ini jadi beban. Ya, nang tangis berdoa. Ya kan? Ya Allah, ya apa aku ini?
Karena tertahan pada akal dan pikir. Tertahan pada akal dan pikir inilah penyebabnya. Kita inilah yang diinginkan ini bersifat spontan, bisa. Ada juga bersifat yang direncanakan, bisa berasal dari diri kita, bisa berasal dari diri orang lain nih. Munculnya keinginan itu bisa dari kita, bisa dari diri orang lain, bisa spontan. Biasalah memunculkan keinginan yang spontan. Tulak turun rumah ke pasar, rumah parak pasar, niat hendak menukar rokok, yalah. Bulikannya macam-macam yang dilewati, langsung kita tukar adalah merencanakan itu. Nih akal. Bisa spontan, ya kan? Bisa spontan. Ketika akal jalan, ini harus seirama ketiganya. Jangan pernah akal ini dibantah oleh akal sendiri. Itu maksudnya. Semua keinginan, ingat. Sekarang kita kembali ke sejarah. Bagaimana ketika zat ini aku ingin dikenal. Kalau kita yang berpikir, kita yang berakal, mampulah mencipta dunia dan seisinya. Itu maksudnya berat kadang itu. Ya, tapi ketika iradah ini ada, aku ingin dikenal, harus ada yang mengenal. Harus jadi. Kenapa? Setiap rumus iradah itu berakhir pada kun fayakun. Nah, bicara rumus itu muncul akal dan pikir. Maka jangan pernah tertahan tadi. Akal dan pikir ini adalah bicara kepada, ini bicara kepada kun, ini bicara kepada faya. Ini bicara pada kun lagi. Nih, rumus. Akal menginginkan sesuatu. Keinginan itu adalah dasar. Dasar awal. Aku ujar Tuhan ingin dikenal itu dasar sudah. Keinginan yang awal itu ingin dikenal, itu aja. Aku ingin dikenal. Maka yang mengenal ini alat sajanya. Berarti Tuhan itu, keinginan Tuhan itu apa sebenarnya? Manusiakah? Kada ternyata. Tidak ada aku ingin mencipta manusia, tidak disebutkan. Aku ingin mencipta jin, tidak disebutkan. Tapi Tuhan apa? Aku ingin dikenal, itu aja. Tujuan Tuhan itu adalah ingin dikenal. Nah, jadi ingin dikenal, kalau bahasa tingkat kemanusiaan, hendak tahu rasanya. Ya, hendak tahu rasanya. Maka apa yang bisa menimbulkan rasa, itulah. Sama, aku ingin dikenal, Allah menciptakan manusia. Manusia itu alat untuk, ya kan? Alat untuk yang mengenal. Alatnya. Manusia bukan tujuannya. Tujuan Tuhan itu adalah ingin dikenal. Kenapa kita harus sombong? Karena tujuan kita ini bukan tujuan. Manusia itu bukan tujuan. Tujuan itu adalah ingin dikenal sudah. Kita ini alat. Sama. Akal menginginkan sesuatu. Dah. Ini boleh kita sebutkan. Rumah. Ya, hendak rumah. Maka pikiran jalan, pikiran yang memproses, mewujudkan rumah ini bisa menukar, mencari duitnya. Ya, nang sudah jadi bisa menggawe seorang menukar papan. Maka proses ini banyak jadinya adalah termasuk dengan bahan. Kalau gambarannya ini manusia, kalau rumah kita gambarkan dikenal, kalau ini manusia alat. Ya. Dikenal itu wujud atau kada-kada wujud. Sekarang ini
Aku ingin memiliki rumah. Ada kan di rumahnya nih? Ketika ada keinginan, ada kan di rumahnya? Namanya aja ada. Ya kan? Aku ingin dikenal. Ada kan yang mengenal? Belum ada. Maka ketika akal sudah menentukan keinginan, pikiran jalan untuk memproses bahannya inilah yang disebut alat mewujudkan keinginan bahannya. Maka segala proses dari pikiran nih ada, karena kita memang harus logika kita ini harus jalan pada kenyataan. Kita gambarkan rumah, boleh sini ganti apapun. Aku ingin rumah, ada kan rumahnya? Belum ada. Namanya aja yang ada. Sama, aku ingin dikenal, maka aku ingin menciptakan makhluk. Ya kan? Maka makhluk itu itulah alat pengenal. Makhluk, aku ingin rumahnya belum ada. Ini belum wujud. Kun. Ya kan? Kun. Tanpa adanya rumah tidak ada bahannya. Sekarang ketika pikiran jalan, rumah itu kan susunan daripada ada tiang, ada lantai, ada dinding, ada atap. Itu maksudnya. Ini cara mendapatkan rumah, mewujudkan rumah itu, maka menyusun daripada bahannya baru jadi rumah. Nah, kita lepaskan keduanya ini karena naik ke tadabur. Yang pertama syarat untuk tadabur diawali dengan huruf ta, karena ini kun juga. Nang baka hendak tadi nih kun, ada akan dahulu niat, ada akan kehendak diproses. Bila sudah diproses otomatis ada. Kalau kun ini bicara ada, maka kun ini pun bicara ada. Aku ingin rumah, harus ada rumah, ada rumah. Aku ingin rumah, ada kan rumahnya, nama rumahnya ada, wujudnya belum berdiri. Setelah diproses, payah ngarannya. Setelah diproses, jadilah rumah, disebut kun lagi. Maka wujud daripada bentuk rumah ini, wujudnya keinginan yang awal. Wujud bentuk rumah ini nah keinginan yang awal, itu maksudnya. Keinginan yang awal. Sekarang disebut dengan tadabur. Ini bahasa mendalami, menyelami. Tadabur. Sekarang tak ini kalau di dalam sejarah kejadian wujud itu berasal dari penyerahan dahulu, berserah diri atau disebut dengan taubat. Nah, di sini secara penulisan ini macam-macam sekarang muncul. Kita meluruskan sedikit. Kalau ada orang yang menulis sholat, nah salah. Yang bujur jarna, salat. Kalau ada yang menulis taubat, salah. Yang bujur jar. Nah, ini kamus KBBI. Karena kita tadi berdebat dengan mahasiswa di debatnya kita. Salah sholat, salah taubat. Protesnya. Nah, barulah jurang KBBI, yang salah KBBI itu apa? Kamus bahasa apa nah, itu kan? Salah jadi buku aja di Google. Kita menulis sholat ini salah. Nang bujur tuh salah. Kemudian taubat salah, yang bujur tuh taubat. Ya. Sekarang kalau diarabkan ujar kita kan, nah kalau ini diarabkan, nah ya. Mana nang bujur?
Maka hanya sadar, berarti ya KBBI belum tentu bujur lah. Inilah. Kalau ini huruf sin, ini batang tubuhnya mati. Kalau ini huruf syad, ini menyatakan ia kembali mengakui ini keimanan. Kalau huruf sin belum ada iman, tapi kalau di sini huruf syad ini maha benar ada keimanan di sini. Makna huruf. Ini kita beradu tadi, beradu argumen. Inya memakai KBBI, kita memakai makna huruf. Hanya mau lurus. Taubat kalau di dalam Al-Quran apa tulisannya? Ya kan? Nah, ya kan? Taubah, ya. At-taubah, ya kan? At-taubah, taubat. Kalau ini kan berarti tobat. Mana nang ujur? Makanya jurang kalau menyangkut urusan huruf Al-Quran sehebat mana KBBI. Jangan sembarangan. Karena sholat dengan salat jauh beda. Artinya lain, makna hurufnya lepas. Kalau salat ada lam, ada tak langsung. Kalau ini diperintahkan lam alif. Lam alif ini seutuhnya. Dalam kekuasaannya ini kalimat meniadakan isbat nabi musbat. Kalau ini lamnya aja, mana kalimat nabi musbatnya? Tidak ada dalam hukum. Lapas. Ini sedikit kalau ada guru bahasa Indonesia, ya kan? Ia mengacunya ke sini. Nih kita luruskan sedikit. Kita luruskan. Makanya kata tadabur kita kembali. Tadabur mengembalikan kepada kun yang asal. Nah, huruf ta ini sudah menjelaskan peristiwa bagaimana roh itu bisa mendapatkan kesucian. Ini huruf ta dahulu. Apabila keinginan itu tertahan pada akal dan pikir, tidak akan bisa mentadaburinya, tidak akan bisa mengembalikannya. Nih bila kita mengendaki menginginkan sesuatu tertahan pada akal pikir, sama ketika roh ditanya man anta man ana, aku juga, anak anta sama itu kejadiannya. Tersesat. Nang masih merasa semua kehidupan di dunia tertahan pada akal dan pikir, lepaskan. Aku hendak rumah, pikiran jalan, ia tetap berusaha. Begitu ia berusaha di dalam ingin mewujudkannya itu tadaburi dahulu. Apa yang ditadaburi? Nang hendak siapa? Satu. Yang berkeinginan siapa? Yang melaksanakan untuk mendapatkan keinginan siapa? Itu namanya tadabur. Kembalikan ke asal, kan kita sudah secara skema kita sudah dapat merujuk. Kembalikanlah dahulu. Kemudian yang diinginkan itu kan berbentuk. Yang diinginkan itu bentuknya apa? Bisa lebur kada? Semua keinginan ini begitu ditadaburinya bisa kada? Bulik dahulu kepada iradat semuanya. Manusia nama menggawi ada di sini. Keinginannya ada di sini. Kemudian yang ditujukan tadi bentuknya tadi ada di sini. Bila sudah ada di sini semuanya, ini yang disebut dengan innama amruhu iza arada. Barang siapa, kalau secara terjemah, yang menyerahkan urusannya kepadaku. Nang berkeinginan siapa? Serahkan. Pian. Menginginkan rumah siapa? Pian, ini jaga bahasa ilustrasinya, ya kan? Yang berusaha nang memikirkan caranya siapa? Pian. Nih. Begitu sudah berada di sini, inilah yang disebut dengan tadabur. Tadabur itu apa? Ia menyerahkan semua kepada taubat. Begitu diserahkan, nih, inilah letak bahasa kabul. Nih. Ngat. Bila diserahkan semuanya, ini penyerahan huruf ta nih, tadabur.
Diserahkan keinginan, barangnya, nang manggawi, serahkan semuaan pada iradat. Nih bahasa kabul sini pada huruf dal. Bukankah dal yang menerima balasan sesuai dengan sambungan ayat ayyakulalahu kun fayakun. Nih di sini letaknya kun fayakunnya. Bila sudah ada kun fayakun, nah kun fayakun tertahanlah pada roh. Maka huruf ba dan huruf ra inilah yang kembali kepada zatnya. Ya, coba. Bila sudah diserahkan akal pikir, semuanya diserahkan, ini semuanya keinginan dilaksanakan semua, adangi, kujulungi itu Tuhan. Begitu sudah diserahkan, nah maka bahasa daripada huruf ba dan huruf ra inilah kembali kepada yang asal, persaksian yang asal. Nih barangnya ada sudah. Kalau tadabur itu kan kita hanya bertahan pada iradatnya. Iradat itu kalau tingkatannya adalah pada Ahmad. Nah ini pada Ahmad. Ini tingkatannya pada Ahmad. Tingkatan. Artinya menyerahkan kepada iradat pada roh. Tingkatan kita. Berkeinginan, berkehendak dan bentuk apapun, akal pikir menyaring, nang diinginkan kembalikan, hantar. Sudah terhantar ke sini, barulah bahasanya bur, ba dan ra hadang dahulu. Apa yang kita ingat? Bukankah ada dimintai persaksian kita sebertan, keinginan dimintai, ya kan? Harta dimintai, ini ada persaksian. Maka tadabur menyelami, menyerahkan seutuhnya. Serahkan seutuhnya. Ini cara kita berkehidupan, cara kita menggunakan perangkat hidup. Nah, ini kan tadi kita artikan keinginan ini di dalam konsep kita disebut dengan intijar. Intijar itu nama daripada iradat. Nama lain daripada iradat, nama lain aja. Bergeser namanya dari iradah kepada iradat. Nijat aku ingin, iradahnya asli masih suci, ya kan? Kemudian ada rohnya. Nah, banyak kehendaknya, hendak berkuasalah macam-macam, menyimpanglah di sini. Setelah disucikan, karena ini masih berbentuk roh, keinginan ini belum berubah apa-apa, ini masih utuh. Kada berubah apa-apa lagi, kada bisa. Karena menyimpang, lalulah diciri Tuhan di titik kedua. Nah, berciri iradah, ini yang suci, ini yang disucikan. Ini yang suci, ini yang disucikan. Maka yang disucikan ini mensucikan pulang. Yang suci mensucikan, yang disucikan mensucikan. Bagaimana yang disebut ini mensucikan? Nih, roh mensucikan manusia. Sekarang kita ilustrasi pula. Ujar roh, oh manusia, nang keinginan tuh yang diakuilah tuh aku nih. Kemudian oh manusia, nang berusaha kasana kemari untuk mewujudkannya tuh jangan diakuilah tuh aku. Ikam tuh awaknya aja. Itu maksudnya. Ikam tuh awaknya aja. Nah itu maksudnya tadi nih. Lenyaplah. Supaya kata-kata penyerahan ini sempurna. Coba kita rasakan. Ini kalau kita sembahyangnya pun sama aja tingkatannya. Allahu Akbar ujaroh nang takbir tuh akulah. Nang berdiri betul tuh akulah. Nang rokok tuh aku. Ikam tuh penampakan aja. Nampak aku rokok itu ujaroh ikam bebungkuk.
Nampak aku sujud itu ikam mencium lantai. Nampak aku duduk itu ikam duduk tawaruk. Penampakan nih geraknya ini. Itu maksudnya. Makanya sembahyang boleh sambil buka, sembahyang boleh sambil bakandaraan, sembahyang boleh sambil berbaring. Karena sesungguhnya nang rokok tuh ini juga apa ya bagarak dia. Amun sembahyang atau keinginan itu ada pada manusia seutuhnya, hancur rukun 13. Hancur. Berubah nama. Tertipu dengan gerakan. Ujaruh aku. Bila kau membulihkan lawan aku, nyaman aku menjulung ke sini aja tenah. Amun ikam kada julung ke sini seutuhnya, ikam akui kada kau aku menjulung ke sini mantar. Jadi apa yang disebut? Qa'anaka taraka, orang berkeinginan, orang beribadah. Inya melihat Tuhan, yang melihat apa? Bila kita kau menyerahkan kepada roh, inilah yang disebut qa'anaka taraka. Ini kau melihat, nah langsung melihat. Nang melihat tuh ini melihat ke atas. Nang keinginan kita sarahakan, gawe sarahakan apa semuaan. Qa'anaka taraka. Fa'in lam takunu taraka. Tapi bila inya kada kawa juga melihat, ini kada kawa juga menyerahkan. Kada kawa juga menyerahkan. Fa'inahu yaraka. Maka ujar jat, nah langsung ke bawah. Nih. Kita manusia sarahkan dulu ke sini. Nah. Dan sarahkan ke roh, roh menyerahkan ke atas. Ini yang disebut dengan qa'anaka taraka, menyerahkan segala keinginan yang diinginkan, proses langsung serahkan. Sudah selesai. Tapi ada bagian yang kedua. Sebutannya apa? Fa in lam takunu taraka. Tapi bila inya kada kawa juga, nih nang ini nak kada kawa juga, melihat langsung menyerahkan ke atas. Udah tahan aja sana di bawah, gegana di bawah. Aku nang melihat, aku nang memantau, mengawasi. Nangaranku awasi, nangaranku pantau, catatannya hibak cagarannya. Dipantau. Tapi kalau ikam sarahkan lawan aku, ini lawan roh disarahkan roh kepada Tuhan, mana nang akan dicatat? Semuaan berada di sini. Ayo, itulah maksudnya. Makanya di dalam Bukhari Muslim itu dari Ibnu Abbas itu bahwasanya ja'alat dunia salat. Dunia itu diciptakan atau dibagi 3. Ya. Yang pertama juz'un lil mu'minin. Yang pertama tuh untuk orang mukmin. Untuk orang mukmin itu apa? Inya menyerahkan. Dicerahkan semuanya. Itu untuk orang mukmin. Kenapa? Karena ia menjadikan dunia sebagai alat haja, alat benamui, alat penyerahan. Yang kedua apa? Juz'un lil munafik. Munafik. Dunia itu Allah adakan khusus bagi orang munafik. Dunia itu keinginan. Seperti apa orang munafik? Nih, begitu yang berkeinginan aku, ya kan? Yang berusaha aku. Ini sebutannya apa? Inilah orang munafik. Kada maunya diakui orang lain. Inya tukang. Inya ingkar ketika dapat nih orang munafik. Menjadikan ciri-ciri orang munafik, menjadikan dunia sebagai kesenangan, perhiasan. Nah, kemudian juz'un lil kafirin. Kalau juz'un lil kafirin, maka ini kada ada penyerahan, kada ada apa-apa semuanya. Inyalah sudah ampun dunia. Akulah yang memiliki dunia. Makanya dibagi 3. Nah, kita pada tingkat Islam karena disebut ihsan. Muhammad, apa itu ihsan? Orang ihsan itu apa? Ketika ia beribadah, anta budolah ke anaka taraka. Ia melihat. Ketika ia beribadah, ia serahkan. Yang berdiri betul, yang berkeinginan, semuanya nih serahkan. Ini yang suci mensucikan. Roh mensucikan jasad. Disucikannya jasad kita.
Kemudian ia menyerahkan kepada yang suci. Makanya kan mutatohirin, yang suci, mensucikan. Apa bedanya huruf ta? Nih. Nah, dengan huruf ta apa bedanya? Kalau di Indonesia kan ini. Nah, di mana bedanya? Ini pengakuan, ya. Ini ketika sudah ia membuat pengakuan akan apa? Pengakuan akan yang hidup. Huruf ta dan huruf ha. Pengakuan siapa yang hidup? Aku kan hidup. Maka apa? Yang suci mensucikan. Makanya kalau ini pensucian, kalau ini yang suci mensucikan. Sama tuh perangkat huruf aja kada terlepas dari bahasa, asal maknanya kada akan keluar dari segi hurufnya. Makanya tadi kita ini tingkat amaliyah sekarang. Jangankan sembahyang sunat, sembahyang wajib pun apabila bertahan nih. Kita coba belajar. Belajar apa? Tanyakan dengan diri sendiri. Anggap aja kita berada pada roh, sudah matahu. Oh, wahai bas, siapa nang sembahyang tuh nang berdiri? Ya, jawab sendiri. Siapa tadi yang baca Fatihah? Jawab sendiri. Ada kada keakuan? Bila sudah kada keakuan lagi, berarti bulik sudah. Kembalilah kepada iradat. Bila sudah kembali kepada iradat, ayyakulalahu kun payakun. Itu kemudahan bagi kita. Bilanya sulit, masih bertahan atau tak tahan kita. Ini rahasia hajat sebenarnya. Kenapa? Karena kita keinginan itu tertahan pada akal dan pikir atau tertahan pada manusia, kada bisa dihantarkan. Itu hajat. Maka amalan kita ini supaya mudah itu kadang-kadang harus menganalogikan, harus bisa mengilustrasikan. Kalau kada diilustrasikan sulit amalannya, membayangkan. Cukup berserah diri lalu bingung, nah kayak apa caranya berserah diri? Makanya kita gambarkan dengan skema cara berserah diri itu samuaan yang ada diri kita sendiri yang diinginkan, proses mencapai keinginan, proses setelah keinginan itu ada, serahkan. Itu ngarannya berserah diri, serahkan semuanya. Karena inama amruhu. Ini apa? Ketika bagawi garunom. Nah, sambil membasuh piring garunom. Kenapa? Karena merasa ingin nang membasuh piring. Garunom itulah berat beban. Kenapa? Karena tertahan pada akal dan pikir. Apabila tertahan pada akal dan pikir, inilah pikulan kita lebih berat. Ada keakuan. Dia Tuhan hanya sebuah piring. Berat lo rasanya karena ikam akui. Makanya ketika Nabi diperintahkan Iqra, baca, ujar Nabi, aku kada kawa membaca. Amun ikam nang membaca pasti kada kawa. Siapa nang membaca? Buka ayatnya lagi. Itulah jawabannya. Nurnya nang membaca. Itu maksudnya. Ujian Nabi, aku kada bisa membaca. Ya, Nabi belum sadar pada waktu itu. Oh ternyata hanya perintahnya ada dibisiki. Oh bukan aku yang membaca. Ini. Jangan tak akui, akulah yang membaca. Serahkan yang membaca. Pasti bisa membaca. Sama. Ketika kita mengerjakan sesuatu, tertahan pada akal dan pikir, apapun muncul kebencian. Inilah titik kita kadang selamatnya. Apa aja? Semua jerih payah kita itu dinikmati oleh orang lain. Disinilah kekufuran ada. Kufur pastinya. Bila sudah kufur kada lawas kafir kada terasa. Di mana kafirnya yang kada terasa? Sombong. Sombong itu apa? Kebencian. Kebencian itu laksana api membakar kertas. Adalah catatannya lagi. Jangankan catatannya, kertasnya ada lagi. Karena terbakar. Lebih baik orang yang melakukan mabuk daripada yang orang melakukan sombong.
Kalau orang mabuk dosa sombongnya aja nanti dosa mabuknya aja yang berbohong. Sama. Makanya bahasanya kan ada yang men-share apa bedanya sakit kepala lawan pusing. Sekarang kalau orang kepala tahan top tihan apa karena sakit kepala ada? Pusing lah. Belum tentu pusing. Tapi kalau orang pusing apa? Coba minum banyak, makan obat. Pusing ada. Tapi kan sakit kepala tapi pusing. Artinya kalau pusing disebut kepala juga. Tapi kalau sakit kepala belum tentu pusing. Sama. Bedakan, jangan tertipu dengan bahasa. Jangan tertipulah kita dengan bahasa. Setiap proses alami kita ini harus bisa mengembalikan. Nah, jadi kalau kita mengamalkan mentarikatkan sholat hajat mudah. Pian sekali mentarikatkan sholat hajat nang dudi itu maasah aja lagi. Nang dudi begitu ada yang betagih atau seorang yang betagih kada lawas tuh coba aja. Asal dibulikakan. Jangan nih sudah melakukan tarikat jadi Tuhan. Baka hendak aku juga baka hendak. Maksudnya serahkan ini kan masih proses. Akui kita berada di sini. Sekarang begitu sudah diserahkan semuanya ke sini, ada atau kada ada? Yang ada tuh jahirnya. Yang ada, tapi perangkat dan sistem semuaan adanya ini semuaan. Nah, kalau kita umpamakan sebuah mobil, nang menjalankan mobil itu siapa? Mesinkah supirnya? Ya. Atau kendaraan? Kendaraan itu nang menjalankan kendaraan itu mesinnya kah? Orangnya nang menunggang kah? Yalah, siapa? Yang menjalankan kendaraan itu orangnya atau mesinnya? Atau kita ini dijalankan oleh kendaraan? Yang mana? Kenapa? Begitu roh masuk ke dalam batang tubuh jadi napas. Ya kan? Di sini ada hati. Ada akal. Ada pikiran. Nah, sama sebuah kendaraan siapa yang menjalankan. Ya. Kalau kita beranggapan orangnya yang menjalankan, cabut mesinnya. Siapa yang menjalankan? Kau ada? Yalah. Siapa yang menjalankan? Membedakan mana mesin penggerak, mana yang tukang arah. Manusia itu tukang arahkan aja. Di dalam batang tubuh siapa yang mengarahkan? Dari napas, hati, akal, dan pikiran. Ya. Mesin penggeraknya adalah roh yang disebut dengan napas. Nih mesin penggeraknya. Yang menjalankan mobil apa sama mesin. Yang menjalankan tanpa adanya mesin kada kawan dijalankan. Maka apa? Manusia adalah pada hati. Mengarahkan napas nih. Ayo kita kan arahkan aja tikung belok kiri, belok kanan, belok kiri, lurus. Kita nih mengarahkan, kita lah hatinya, jantungnya. Sama. Akal pikir pada apa? Pada bannya. Pembedaan itu caranya. Ini amon orang di dalam mobil yang dituduh mobil yang berjalan. Yalah. Sama kita melihat seseorang berjalan, melihat seseorang berkehendak, yang tertuduh si A, namanya itu yang berkeinginan, padahal yang berkeinginan mesinnya nih, rohnya. Akal dan pikir ini mengarahkan aja. Nah, nih kita bahas lagi karena ada, dan ini muncul tadi malam juga. Ketika diumpamakan sebuah mobil, siapa yang menjalankan mobil? Rata-rata semua yang menjalankan adalah manusianya. Ada kau berjalan ya mobil itu ada manusianya. Ya kan? Kita bagaimana bisa menelaah fungsi akal, fungsi pikiran, fungsi hati, fungsi kejiwaan.
Maka mobil itu sama mesin itu adalah mesin penggeraknya, sama dengan roh kita. Jadi nang bajalan tuh bilanya mobil lalu sesungguhnya tak tipu sabarataan nang bajalan tuh mesinnya. Ya kan? Kalau ini arah ke kiri, arah ke kanan tuh manusianya yang membelokakan hati. Kan di Quran apabila ada di dalam yang kotor, kotor juga setitik. Ini bahasanya. Bila manusianya tadi berbelok ke kiri, caburakannya ke sungai, kan manusianya yang belok ke kanan. Rusaklah mesinnya. Tetap kayaknya hidup. Tapi bila tanya nyala, mati dah mesinnya. Pensucian. Itulah maksudnya. Jadi bagaimana ini orang akan jawab memang benar. Makanya kita buka di sini karena ini umum orang sudah mau umpamakan ini berdebat. Koda ujian nasi ikung lain amun kada kita nang menghidupi mamicik maulah hidup. Ya. Sekarang ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, kalau inya kada keluar napas mati ka roh nih. Sama kayak kita kada di starter. Kalau kita tadi nang mengaku kitalah nang menghidupkannya. Sekarang ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, napasnya kada keluar, mati ka roh nih. Sama ketika mesin masuk ke dalam mobil, kada di starter, artinya napas itu kada dikeluarkan, kada dihidupi. Siapa nang rugi? Kalau roh masuk ke dalam batang tubuh kada mau mengeluarkannya, kada mau artinya memecek statarnya, kada mau menyalingannya, boleh pulang. Ya. Itu maksudnya. Jadi apa? Mesin itu kada perlu statar. Tapi statar itulah yang memerlukan mesin. Kenapa ia menstatar? Karena ada mesin. Jadi statar itu membuktikan bahwa mesin ini ada. Mesin itu hidup. Sama bila kita berhindak membuktikan roh ini ada, napas itu ada. Membuktikan ujar roh aku bila kada dikeluarkan aku boleh. Bapak, aku kada perlu. Yang perlu itu tubuh kau yang perlu. Sama. Makanya siapa yang menggerakkan? Ya mesin, rohnya. Siapa yang mengarahkan? Hati, ya manusia. Kalau diilustrasikan pada sebuah kendaraan. Jadi ini menggambarkan siapa yang berkeinginan, siapa yang mengerjakan sembahyang hajat, nih, kembalikanlah kepada penggerak. Maka akal dan pikir adalah yang mengarahkan hajat ini, mengarahkan. Jadi ujar akal, aku mengarahkan hajat, menikmati gin kada juga. Mengarahkan sekadar menunjukkan tuh ke situ. Aku ibu sudah menyambat, aku hendak rumah sudah menyambat haja aku. Itu maksudnya nang menikmati seberataan. Ya, itu maksudnya. Jadi bahasa kita di dalam amalia itu terkadang dikerjakan tanpa mengetahui maknanya, maka apa? Inilah yang disebut atau yang digambarkan ahli ibadah yang dimasukkan ke neraka. Umur 60 tahun kada pernah meninggalkan ibadah, ahli ibadah kada pernah neraka. Karena sepanjang hidupnya ia hanya bisa beribadah, ia hanya bisa sholat, ia hanya bisa membaca Al-Quran, ia hanya bisa membaca hadis. Tapi kada tahu maknanya. Kalau kada tahu maknanya apa dihasilkan? Tidak membawa apa-apa. Tapi ujar lebih baik juga aku nijar sembahyang daripada kada sembahyang. Iya kalau bahasa baik. Bersyukurlah orang yang ditakdirkan untuk salat. Bersyukur ya. Kita ini salat adalah ketentuan takdirnya. Kalau orang sembahyang itu pas maghrib, amang ibas sembahyang maghrib. Tuhan memang menakdirkan amang ibas maghrib. Tentulah ini ditentukan surga. Belum tentu. Takdir sembahyang itu takdir yang berdiri sendiri. Takdir surga takdir yang berdiri sendiri. Terbahas apa? Kenapa? Bicara surga bukan karena hebatnya
ibadah seseorang, bukan ibadah sholat. Tapi sholat itu karena takdirnya kita ditakdirkan sholat. Apa bedanya dengan ditakdirkan mabuk? Beda nama pekerjaan, beda af'al. Tentulah orang yang ditakdirkan mabuk ia dijebloskan ke dalam neraka. Belum tentu. Karena takdir penempatan itu sudah ada juga. Makanya kan di Quran boleh jadi orang yang amalan hidupnya surga, akhir hidupnya neraka. Boleh jadi orang yang seumur hidupnya amalannya neraka, akhir hidupnya surga. Ini maksudnya, ini sudah mematahkan kalimat bahwa sholat itu ditakdirkan. Ya, tapi takdir sholat itu tidak membuat takdir surganya. Al-Quran itu. Karena takdir berdiri sendiri. Karena bisa. Sehingga kita tidak akan bisa berbangga akan sholat. Kan ada lagi kebanggaan akan sholat. Ini sudah ditanamkan kita. Tanamkannya apa? Bila sembahyang masuk surga. Bila berdusta masuk neraka. Bila mabuk masuk neraka. Jadi bila melihat orang mabuk neraka aja. Bila sembahyang itu surga. Itu penghuni surga. Tentulah. Yuk. Makanya kita telah Al-Quran. Tidak ada penentuan, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Cuma orang sambahyang itu gambarannya sudah ciri-ciri orang menuju ke surga itu dari gawiannya sudah ketahuan, cirinya aja sekedar ciri. Imbas sudah di akhir hidup cirinya tadi terputus habis. Apa? Penentuannya akhir hidup. Makanya tingkat ikhlas, tingkat lebur, tingkat fana itu bila mengartikan, menghukumkan suatu ibadah kepada dosa, neraka, surga, pahala, inilah tidak sebut ikhlas ibadah itu. Kenapa? Karena tujuannya itu. Jadi ketika kita diperintahkan untuk intijar, ketika kita diperintahkan untuk sholat hajat, sholat hajat itu bila menginginkan sesuatu yang diinginkan itu Allahu Akbar, jangan mengejar rumahnya, kejar nang menyuruh sholatnya, dapat rumahnya. Ujar Tuhan, amun handang rumah gawe 2 rakaat. Kalau kita ubah bahasanya, bila handang rumah tamui aku kinalah. Bahasanya kan gitu, ikan bila hendak rumah tamui aku. Ini apa mencari rumahnya? Nang menyuruh kok dicari. Lapah. Kan pasan Tuhan tadi, apabila memiliki keinginan berudulah dengan sempurna, sholatlah 2 rakaat. Bahasanya ujar Tuhan, bila ikam tuh hendak rumah, pinandui dahulu diri ikam. Kenapa? Karena perintahnya berudulah. Kalimat perintah berudu, faksilu wujuhakum, sucikan dahulu wajah. Wajah apa? Pandangan, pikiran. Rumah itu siapa? Diri kita itu siapa? Keinginan itu siapa? Basuh dahulu, sucikan itu. Apabila kamu memiliki keinginan, sucikan dahulu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, hanyar tamui aku jar Tuhan. Ini apa? Bebudu sibuk mikirkan rumah, duit aja waktu sembahyang. Nang pikirakan, nang menyuruh ini tamui aku ya Tuhan. Bila bertamuan lawan Tuhan, bertamuan, bos, semalam pian menyuruh. Bila hendak rumah tamui pian, hendak duit tamui pian. Nah, kita bertamuan, aku datang ke sini sesuai janji situ. Nah, kan sama bahasanya gitu. Sama tamui Tuhan. Maka bagaimana cara menemui Tuhan? Keinginan tadi kita ini dihantarkan. Takuni, nih kita ulang lagi. Belajar menakuni diri seorang. Ketika kita gegarunung, duduk beungot, akal jalan. Bah aku ini harus bisi rumah. Jadi ujar roh, akal, nang hendak rumah siapa? Ilah aja, amun kada pian kada kawa akal aku ini ada. Berarti pian hendak rumah. Ya, suci lah akal kita. Jalan pulang pikiran, kayak apalah cara mendapatkan rumah nih? Kayak apa caranya nih? Ya pikiran, ujar roh.
Ya kan? Yang berpikir, yang berusaha, yang menggerakkan, yang memproses itu siapa? Ayo. Nah, bolehlah pulang ke sini. Kembalikan ke sini. Ini maksudnya. Maksud apa tadi? Penyerahan total. Itu mau kabul. Itikarnya mengerjakan hajat menemui Tuhan. Itu bahasanya bertemuan. Bukan, ini diartikan banglah. Sembahyang hajat ini jangan lagi mengejar kepada keinginan. Apabila mengejar kepada keinginan itu menghamba lawan keinginan kita. Ini akal kita sulit menerima. Jamaah kita sebagian masih banyak sulit menerima di sini. Karena memang sudah tabayun dengan kita kayak apa. Karena sembahyang hajat diperuntukkan bila hendak mobil, hendak ini kan harus sembahyang hajat. Berarti kan tujuan kita mobil. Kalau sulit memindahkan tujuannya tuh sulit. Nah inilah skema kita perlu. Mobil itu bukan tujuan. Orang besi mobil itu hendak apa gerang? Tuhan mencipta manusia hendak apa gerang? Satu aja ingin dikenal. Mobil itu alat. Sarana, rumah itu alat. Semuanya alat. Makanya lapah kita mendapatkan sesuatu karena tertahan tadi di situ. Quran sudah memadahi, ya kan? Jelas. Ingat, Yasin itu kan dikatakan jantungnya Al-Quran. Kenapa disebut jantung? 112 surah, ya kan? Terhimpun ke dalam surah Yasin disebut jantung. Jadilah 113 terhimpun pulang kepada Al-Fatihah. Masuk sudah ke situ semua. Kalau jantungnya ini bermasalah, dah akal dan pikir menginginkan sesuatu, detak jantungnya ganal. Duk jantungnya akan bermasalah. Bila ada takabul jantungan. Takabul bisa juga jantungan. Kebanyakan duitnya rabah. Karena tertahan di sini. Karena kadang kita serahkan. Ya kan? Yasin itu kan jantung. Ketika mendapatkan sesuatu kebanyakan takajud jantungan juga. Ketika kada dapat jantungan juga. Karena tertahan di sini keduanya. Tertahan di akal pikir, kada ditadaburi, kada diselami. Itu. Kenapa aja? Lalu ada berpendapat harta aja kada menjamin keselamatan kita, ternyata harta kada membuat kita bahagia. Contohnya orang langsung banyak bunuh diri, banyak penyakit jantung karena ini tak akui tertahan di akal pikir. Kada mampu lagi ini akal pikir, kebanyakan duit bingung jantungan. Maka jantung ini dipadakan penyakit orang sugih. Bukan orang miskin kada penyakit jantung. Beda aja, beda orang sugih jantungnya bangkak. Kenapa anda kebanyakan? Artinya medis itu sudah menggambarkan sudah. Jadi makanya orang ahli kadang-kadang penyakit rohani ini ia membaca dari cara sifat ia hidup. Kalau jantung apa, kalau bah itu apa, dibacanya dari situ. Ya kan? Jadi semua unsur dalam kehidupan kita ini sebenarnya rumus ini sama. Sholat wajib kah, sholat sunat kah, sama semuanya. Jadi kalau tinggal mentarikatkan mudah lagi. Jangan sesekali tertahan pada akal dan pikir, itu aja syaratnya. Jangan ditahan, kembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Nih sudah skemanya. Bila inya kada dikembalikan melanggar. Karena ketentuan sudah Al-Quran sudah yang menetapkan itu. Ya, makanya kita belajar ini jangan mau bila disuruh sembahyang hajat, jangan mau sembahyang hajat amun kada tahu maknanya. Kan di buku sudah diterapkan. Ustadz terkenal di Indonesia sudah menjelaskan dengan sebuah buku. Allah tidak menghendaki hambanya itu salat dahulu. Yang Allah hendaki
makna sholat pelajari dulu, bila sudah paham dengan maknanya silahkan jatuhan sembahyang. Sama kita. Apapun jangan mau bila disuruh baca bismillah batakun dulu pian menyuruh ulun baca bismillah, kenapa garang bismillah? Jangan-jangan yang menyuruh enggak ada tahu juga. Sama ini. Jadi ini yang kita kupas, kita rangkum. Kita menguraikan setelah selesai kajian kita pada sholat yang disebut dengan sholat wajib, kemudian kita jelaskan bagaimana dan seperti apa yang disebut dengan rawatib. Ini menggambarkan peristiwa Isra. Mi'raj. Isra itu menggambarkan rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Mi'raj adalah menggambarkan sholat wajibnya, ceritanya. Kemudian yang disebut dengan sholat sunat tatawu, ya kan? Tatawu itu tulisannya huruf ta, yalah. Jadi huruf ta dulu, tatawu ya. Ya, tatawu. Yang suci mensucikan. Artinya apa yang disucikan? Semua tahu ini kan perangkatnya. Kenapa harus sholat hajat terdahulu? Karena kita kembali ke awal cerita kejadian roh kita. Berawal dari keinginan, berawal daripada iradah, itu dasarnya. Maka sholat hajat ini bagi yang sudah ada ini, bila hendak mewujudkan sesuatu, maka awalilah dengan hajat. Karena ini adalah perangkat atau instrumen sistem cara kita menghadapi kehidupan. Intijar. Kalau di bukunya dengan cara intijar. Sekarang kita kembali menjelaskan kepada kaifiat. Di sini dijelaskan di dalam salat sunat hajat ada dua tempat. Yang pertama boleh dikerjakan ba'da maghrib yang disebut dengan muhafafah. Kemudian jam 12 ke atas disebut dengan psikolog. Untuk yang habis maghrib cukup 2 rakaat. Kalau jam 12 ke atas 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berjumlah 4 rakaat. Kemudian untuk surahnya di dalam 1 rakaat Fatihah, At-Takasur, ayat kursi, Al-Ikhlas 11 kali. Silahkan yang diisi buku 146. Mohon untuk Al-Ikhlasnya ini tidak ada keterangan 11 kali, ditulis 11 kali beri keterangan. Kasihan karena generasi kita anakkah membaca kenapa aja imba ayat kursi Al-Ikhlas kada tahu sekali aja membacanya, padahal harus 11 kali. Kenapa harus 11 kali? Karena ini adalah kesempurnaan anasir kita. 3 anasir dari Allah, 4 anasir dari ayah, 4 anasir dari ibu, sempurnalah kita. Jadi harus 11 kali. Jadi halaman 146 diberi tanda lah. Karena bukunya ini sambil kita mengoreksi supaya kita bisa mengamalkan dan juga memberi arahan kepada keturunan kita, juriat kita, bagaimana cara mengamalkannya. Karena tidak disebutkan ditulis 11 kali pada Al-Ikhlas, mungkin kita baca sekali aja. Jadi 11 kali, 146. Kemudian membaca doa. Yang disebut doa di sini adalah doa sapu jagat. Allahumma rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 11 kali juga tuh. 11 kali.
halaman 148. Dibujuri itulah. Karena nih kalau terbaca anak cucu kita kada pahamnya. Setelah doa membaca mukadimah doa. Jadi ini jangan disebut doa lah, mukadimah. Hati-hati. Mukadimah itu artinya bepadah, berkisah. Nih, misalnya ujar Tuhan, bila hendak duit kena datangi aku, tamui aku. Ya kan? Maka ketika kita bertamu dengan orang tadi, semalam kita bertamu dia, kalau pian menjanjikan ini. Nah, itu maksudnya. Jadi ini yang dimaksud dengan mukadimah doa. Ini yang disebut dengan mukadimah doa. Mukadimah doa sudah ada bunyinya di sini. Allahumma inni as'aluka bima akidil izi min arosika. Sini artinya adalah, terjemahannya adalah. Kalau ini hendak menulis boleh. Allahumma inni as'aluka bima akidil izi min arosika. Ya Allah, aku pinta dengan janjimu yang tertulis di atas aras engkau. Itu artinya bagus nih kalau supaya paham. Jadi ya Allah, aku pinta dengan janjimu yang tertulis di atas aras engkau. Sudahlah. Kemudian wa muntahar rahmati min kitabika, dan kesudahan rahmatmu di dalam kitab engkau. Nah, bahasa kitab itu diri. Kemudian wa asmikal a'jam, dan kemuliaan, kemahaagungan, dan wasmikal a'jam, dan namamu yang maha mulia, namamu yang maha agung. Wa asmi, nah kan, dan asmi itu kan nama wasmikal, namamu, a'jam, nama yang maha mulia, nama yang agung. Wazadikal a'la, dan zat engkau yang maha tinggi. Jadi wazadikal a'la, zat engkau yang maha tinggi. Wabi kalimatika tamah, dan kesempurnaan kalammu. Titik-titik, apa yang sempurna? Rumah sempurna, mobil sempurna, duit sempurna. Makanya wabi kalimatika tamah, titik-titik tuh jangan kena sudah membaca wabi kalimatika tamah titik-titik ya. Karena di sini titik-titik. Bila inya ditarikatkan, ini jangan disebutlah keinginannya. Wabi kalimatika tamah, sampai situ selesai. Gawi tarikatkan. Karena bila sudah wayah parlo hajar misi. Nah, sama. Bila sudah jadi tinggal putik, ini sudah berbuah. Jadi mengamalkan ini, nah kayak orang bakabun memutik aja lagi. Di situ. Nah, disinilah ketika sudah selesai wabi kalimatika tamah, kada usah diisi. Kada usah diisi. Karena kalau wayah parlo, wayah lapar hanya putik, itu maksudnya. Kalau ditarikatkan, nah, itu maksudnya. Jadi semua keinginan kembalikan. Inilah sesekali Bang mentarikatkan amaliyah. Adalah sudah yang biasa mentarikatkan hajat. Biasa tarikatkan. Baniat 7 malam sudah, 7 malam tarikat hajat aja gen sudah. Amun kawat gabung nang lain bagus.
Aku tarikat tobat. Wah, iba sudah gairul muakat, sampai yang tobat 2 rakaat, sampai yang hajat 2 rakaat. Oh, kenapa? Wayah tak salah. Bah jar Tuhan, ini sudah berpadah lah aku. Wayah hilap sudah berpadah juga. Malaikat jangan catat, sudah berpadah lah aku melapor sudah. Itu. Jadi bahasanya di dalam tarikat ini sesuatu amalan memang sudah, artinya laksana kita berkebun ditarikatkan. Kalau tarikat halwat lebih bagus lagi ya mengkawa. Kalau tarikat halwat, bila anak tarikat halwat sudah kunci kamar sudah selesai, HP buang dah. Itu maksudnya. Nah ini, oke. Jadi untuk malam hari ini kita cukup untuk menjelaskan daripada kaifiat makna dari salat sunat tatawu pada bab salat sunat intijar atau disebut dengan salat sunat hajat. Ini. Sebelum kita tutup seperti biasa boleh sambil makan, sambil minum, boleh kita sambil tanya jawab. Tapi kajian kita tutup dahulu. Untuk tanya jawab boleh kita sambil berlanjut. Kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sambil makan, sambil bertakun, boleh aja kita.